bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita harapkan syafaatnya, orang yang kita harapkan kelak bisa kita kumpul di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita istiqomah dalam menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita diberikan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita dikumpulkan oleh Allah dengan dia baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di lantai utama Masjid Istiqlal, mari kita sama-sama kita niatkan i'tikaf selama kita berada di dalam masjid, dan kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang mengikuti kajian ini melalui channel Masjid Istiqlal TV, mari kita sama-sama niatkan ikhlas karena Allah dalam membaca agama ini. Alhamdulillah, adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan dan keberkahan pada sebagian makhluk yang Dia kehendaki. Ada waktu-waktu yang dimuliakan, ada benda-benda yang dimuliakan, dan ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu yang dimuliakan adalah bulan-bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia. Ada juga di dalam satu hari satu malam, waktu yang dimuliakan adalah sepertiga malam yang terakhir. Itu adalah waktu yang dimuliakan. Karenanya kemudian kita disunnahkan untuk bangun malam, sholat malam, melakukan sholat tahajud, istighosah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah waktu yang dimuliakan. Ada juga di dalam satu minggu hari yang dimuliakan, yaitu hari Jumat, seperti yang sekarang kita berada di dalamnya. Ada di dalam satu tahun hari yang dimuliakan adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ini adalah di antara waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah, memperbanyak ibadah di waktu-waktu tersebut agar kita mendapatkan kemuliaan beribadah di waktu yang dimuliakan. Yang kedua, ada benda-benda yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian kepada benda-benda yang ada di dunia ini keberkahan. Di antaranya adalah Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah jadikan bagi manusia, yang Allah berikan keberkahan. Artinya Ka'bah adalah benda yang berkah. Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan di dalamnya. Begitu pula ada tempat-tempat yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran, adalah tempat yang disinggahi oleh Rasulullah ketika beliau Isra, melakukan perjalanan Isra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Alladzi barakna haulah, yang Allah berikan keberkahan di sekitar perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah singgah di Thaibah, Madinah sekarang. Madinah kota yang berkah. Karena setelah itu kemudian Rasulullah pun juga dimakamkan di Madinah. Rasulullah singgah di Tur Sina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Tur Sina tempat yang berkah. Sampai kemudian Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa.
Sebelumnya dia mengatakan ya singgah di Madinah, singgah di Baitul Lahim, tempat Nabi Isa dilahirkan, sampai kemudian Rasulullah di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat yang berkah. Perjalanan yang berkah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini adalah tempat-tempat yang berkah. Dan kemudian para ulama juga mengatakan tempat yang paling berkah di permukaan bumi ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW dimakamkan. Letak makam Rasulullah SAW itulah tempat yang paling berkah. Karenanya kemudian ada seorang Arab Badui kemudian menyebutkan bait-bait syair. Ya khairan dufinat bil qami'ahumumu fataba min tibihinna al-qa'u wal-akamu. Wahai orang yang paling mulia yang dimakamkan di satu tempat, karena kemuliaanmu tempat ini juga menjadi mulia. Itu tempat di mana Rasulullah SAW dimakamkan. Di antara tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Raudhah. Antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW dikatakan oleh Rasulullah Raudhatun min riyadil jannah. Salah satu taman surga. Artinya nanti di hari kiamat Raudhah ini tidak hancur, tapi kemudian diangkat oleh Allah ke surga. Subhanallah. Ya, tempat di dunia tapi kemudian menjadi bagian dari surga. Itu adalah Raudhah. Dan yang ketiga ada orang yang dimuliakan, mereka adalah orang-orang yang saleh. Para nabi, para wali, ini adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi jelas beliau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tugas menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Dan para nabi membawakan kemaslahatan untuk umatnya. Yang kedua adalah para wali, orang-orang yang sampai pada derajat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya kita harus menjalankan sesuatu yang diwajibkan, apa yang diperintahkan sebelum yang lainnya. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan senantiasa seorang hamba ini melaksanakan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintai. Subhanallah, orang menjalankan semua kewajiban, jadi semua larangan orang yang bertakwa. Setelah itu kemudian dia meningkat derajatnya sampai menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena istiqomah dalam hal-hal yang sunnah sampai Allah mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah Ta'ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Maka aku akan menjaga, kata Allah, pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah, para wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah Ta'ala tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan pada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan apa, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menambah dengan hal-hal yang sunnah, istiqomah dalam hal-hal yang sunnah. Ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menjelaskan dari beberapa hal-hal yang dimuliakan itu adalah waktu yang dimuliakan. Di antaranya adalah hari Jumat, di mana kita berada di dalamnya. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Rasulullah SAW
Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana di situ terbit matahari adalah hari Jumat. Di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Di hari Jumat Allah mengeluarkan juga Nabi Adam dari surga. Dan di hari Jumat terjadi hari kiamat. Pilihnya hari Jumat. Dalam peristiwa-peristiwa yang penting ini menunjukkan kemuliaan hari Jumat. Bahkan orang yang meninggal dunia di hari Jumat maka tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat. Di hari itu kalau di dalam ajaran Islam dimulai dari malamnya, bukan dari tengah malam jam 12 pergantiannya, tidak. Kalau kita pergantian itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Ketika hari Kamis tenggelam matahari, maka di situ dikatakan malam Jumat. Sudah masuk di hari yang dimuliakan. Sampai nanti pergantiannya ya di akhir dari hari Jumat. Kapan itu? Tenggelamnya matahari di hari Jumat. Orang yang meninggal dunia di malam Jumat atau di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan apa? Orang ini tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya. Ya. Tapi kalau kemudian masalah apakah mendapatkan kenikmatan atau tidak ya tergantung amal solehnya. Yang penting tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ini di antara kemuliaan hari Jumat. Karenanya kemudian para ulama menjelaskan ada hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan di hari Jumat. Artinya ada hal-hal yang diutamakan untuk dilakukan di hari Jumat. Kalau kita mulai dari malam Jumatnya, maka ada tradisi baik di antara umat Islam. Apa itu? Melakukan kumpul di masjid, baca tahlil, baca surat Yasin. Kenapa? Menyibukkan diri di hari Jumat untuk melakukan yang baik-baik. Ketimbang kemudian kita berada di rumah kita masing-masing tidak tahu apa yang harus dilakukan, dikumpulkanlah kita oleh para ulama, kemudian kita sama-sama baca tahlil, baca Yasin. Kenapa dipilih malam Jumat? Karena malam yang mulia. Bahkan di dalam hadis disebutkan disunnahkan kita baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Hadis rawahul Hakim dan dikatakan hadis ini sahih. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a," barang siapa yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Dalam satu riwayat dikatakan di malam Jumat. Ya, boleh dibaca di malam Jumat, boleh dibaca di hari Jumat. Maka Allah akan memberikan dia cahaya, artinya keberkahan antara dua Jumat.
Jumat ini kalau kita baca Al-Kahfi, maka kemudian Allah berikan keberkahan kepada orang ini. Disebutkan di situ Alahu, ya, minan nur, Allah berikan cahaya pada orang ini antara dua Jumat. Makanya kemudian disunnahkan kita baca surat Al-Kahfi. Itu kalau sudah masuk malam Jumat, atau kemudian juga bisa dibaca di hari Jumat. Kemudian di pagi harinya sunnah bagi kita, baik kita sholat sendirian atau seperti imam tadi, baca surat Sajdah di rakaat pertama dan kemudian surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a as-sajdah alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Itu surat Sajdah dibaca sampai kemudian kita ada tadi sujud tilawah itu kan. Nah, itu sunnah dibaca di rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua baca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani Hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Ya, hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Itu baca surat rakaat kedua di salat subuh, salatul fajar di hari Jumat, sunnah. Kemudian juga sunnah kita membersihkan diri kita di hari Jumat. Baik itu mencukur kumis bagi laki-laki, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, atau membersihkan bulu kemaluan. Itu dilakukan di hari Jumat. Kenapa? Untuk memuliakan hari Jumat. Sunnah juga bagi kita untuk membersihkan badan kita sebelum pergi ke masjid. Ini hari subuh di Masjid Istiqlal Jakarta bersama teman-teman dari Metro Lampung. Panjang lebar tentang intinya saja. Nah, baik ibu-ibu sudah ada di Masjid Istiqlal, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Masjid Istiqlal. Ya. Nah, baik ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sudah tahu tentang sejarah Masjid Istiqlal, mungkin saya sharing. Jadi bisa berbagi cerita tentang sejarah Masjid Istiqlal. Nah, masjid ini ibu-ibu namanya Istiqlal. Istiqlal itu dalam bahasa Arab, kata bahasa Arab Istiqlal yang artinya merdeka. Merdeka. Masjid ini dibangun sebagai rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, masjid ini dibangun pada tanggal 24 Agustus 1961 dan selesai pembangunan tanggal 22 Februari 1978. Itu cukup panjang perjalanannya, selama 17 tahun. Nah, Masjid Istiqlal ini masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar nomor 3 di dunia. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi. Masjidil Haram ada di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi ada di Madinah. Kapasitas Masjid Istiqlal ibu-ibu itu kurang lebih 250.000 jamaah. Nah, pada saat 250.000 itu fullnya pada saat hari raya saja. Ya, setiap hari ibu-ibu sudah tahu subuh berapa baris. Nah, fullnya hanya pada saat hari raya saja. Luas Masjid Istiqlal ibu-ibu itu 13 hektar dan luas bangunannya 4 hektar. Di sini ibu-ibu masjid ini banyak simbol-simbol, simbol keagamaan, simbol negara dan simbol nasional. Nah, kita kupas satu persatu. Masjid Istiqlal ini punya 5 lantai, Bu.
5 lantai itu mempunyai filosofi. Yang pertama kita punya rukun Islam, yang kedua kita punya Pancasila, ideologi Pancasila, yang ketiga kita sholat 5 waktu. Nah, yang kedua ini ada tiang besar, Bu. Nah, tiang besar ini jumlahnya ada 12 tiang besar. Ya, yang mempunyai filosofi. Ada yang tahu filosofinya, Bu? 12 Rabiul Awal. Ya, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad. Nah, itulah filosofi 12 tiang. Nah, Istiqlal juga punya 2 kubah, Bu. Kubah besar ada di dalam sini, kubah kecilnya ada di luar. Nanti Ibu bisa lihat pada saat foto. Nah, kubah besar ini berdiameter 45. Dia melambangkan simbol tahun kemerdekaan. Di atas kubah besar ini ada besi panjang, itu panjangnya 17 meter. Dia melambangkan tanggalnya kemerdekaan. Bulannya di mana? Di kubah kecil, 8 meter, nah itu bulan Agustus. Kalau digabung menjadi 17 Agustus 1945. Makanya Istiqlal dibilangnya Masjid Kemerdekaan. Itulah simbol yang ada di Istiqlal. Nah, satu lagi kita punya menara. Menaranya ada di luar, itu sebagai simbol tauhid dan simbol yang terkandung dalam Al-Quran. Karena simbol-simbol yang ada di menara terkandung dalam Al-Quran. Tinggi menara ibu-ibu itu 6.666 cm. Dia melambangkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Jumlah Ayat ayat dalam Al-Quran. Ya. Di atas menara ada besi panjangnya 30 meter. Dia Berarti melambangkan juz dalam Al-Quran. Dari dasar sampai atas top tower itu tingginya 114 meter. Surat. 11 surah dalam Al-Quran. Iya. Nah, ibu-ibu, itulah simbol-simbol yang ada di Masjid Istiqlal. Nah, kita juga ada satu beduk. Beduknya besar, itu hadiah dari Ibu Tien Soeharto. Nanti Ibu bisa lihat. Hadiah itu pada saat diresmikan Masjid Istiqlal diberikan oleh Ibu Tien Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Ibu Tien Soeharto menghadiahkan beduk besar untuk Masjid Istiqlal. Beduk itu terbuat dari kulit sapi dari Madura, dibuatnya di Jepara. Di Jepara buatnya. Dan satu pohon meranti merah dari Kalimantan. Nah, baik ibu-ibu, itulah sejarah singkat yang saya sharing karena waktunya terbatas, karena kita mau keliling untuk melihat bentuk dan sekitarnya. Yuk kita berdiri, kita berkeliling. Bawa barang-barangnya, jangan sampai ketinggalan. Barang-barangnya jangan sampai ada ketinggalan. Waduh, Lara ceritanya lagi gue. Duduk aja ya. Yang di belakang berdiri. Berdiri. Tasnya jangan dilihat di depan. Mati tengah ketuane. Enggak apa-apa, ayo. Karena kita ngajarin gurih tadi. Jamaah mau keliling. Masih ada betul. Mbak Yuli. Mbak yang tengah. Nah, yang lain miring, masuk. Debay masuk badannya. Yuk, miring semua. Selamat Hidayat, oke. Terus ya.
Nah, ini. Waduh tuh, mau keliling, mau ikut keliling ya, ikut keliling. Nah, ini mau lihat sejarahnya Masjid Istiqlal. Itu rombongan dari metro. Itu tasnya ditinggal ya? Iya bun. Ya. Mbak. Nih. Tas ditinggal. Nggih, Bun. Buten ki ndita buten. Sendalnya kan yang aku loh. Sendal kan dititipin di sana toh? Iya. Ah. Makanya ini kan berarti, Bun. Enggak. Bu Nur, ininya mana, Bu? Di mobil. Oh, alah. Di mobil. Nggak dibawa ya? Oh, nanti nggak muter-muter. Loh, dibawa barangnya. Oh, sekalian muter, sekalian biar nggak balik lagi. Nah, ini mau keliling ya sejarah Masjid Istiqlal. Kemana nih? Kemana? Oke. Lewatnya mana? Nah, kita ngikut aja lah. Nih, ada 120 jamaah. Rame banget. 120. Barangnya aja ditinggal. Ini masih ada di Masjid Istiqlal. Ini mau keliling. Ya, mengikuti pemandu di masjid. Mana Bun? Biasa. Iya. Ini ya, lihat sejarah Masjid Istiqlal ya. Tuh. Subhanallah, luasnya. Kak Usna, Halo. kita wisata rohani ya? Iya, alhamdulillah. Kita keliling-keliling di Masjid Istiqlal Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suasananya sejuk. Sejuk, adem, luas, luar biasa. Tapi ditonton loh ya. Iya. Ah, ini ternyata subhanallah. Ini besarnya berapa ukurannya ini, Pak? Tuh. Bolak-balik ngejelasin. Tapi mau lo nek melok dituthuk. Iya, mah dituthuk. Ya iya, nek dituthuk mau. Ibunya cantik-cantik. Akan foto karo duduk, Mbak. Masih ceria-ceria. Iya, kan masih pagi. Sudah harus mandi ya, berdandan ya. Halo Mbak Darse. Halo, Ibu. Boleh pegang apa? Kita lagi di pegang-pegang beduk nih. Itu beduknya gede banget ya. Mantap. Beduk. Sapi. Ini dengerin. Sapi yang gede itu. Ini kulit apa kalau segede gini? Sapi. Oke Bun. Kuat. Selamat pagi, ceria-ceria.
Semuanya pokoknya kena. Ya, baik ibu-ibu. Nah, di depan ibu-ibu ini namanya beduk. Aduh, ini pada nih saat ya. peresmian Masjid Istiqlal Ini ya, Mbak. pada tahun 78. Beduk ini dari kulit sapi dan satu pohon meranti merah. Lebarnya kulit sapi ini 2 meter dan panjang pohonnya 3 meter, beratnya 2 ton. Subhanallah. Nah, ini kayunya kayu jati asli. Ukiran Jepara, Bu. Allahu Akbar. Nah, beduk ini digunakan sebelum adanya speaker dan sound system, Bu. Nah, dulu sebagai informasi dan tanda masuknya waktu sholat. Nah, sebelum azan beduk ini digunakan. Nah, setelah ada sound system, bentuk ini tidak digunakan lagi terakhir tahun 2014. Ya, kalau digunakan ini sehari 5 kali. Ini masihnya suka telat, makanya sekarang ada sound system. Telat mukul. Enggak dengar juga sih jauh. Ya, Ibu mau dicontohin nggak cara mukulnya? Ayo. Iya. Masih bunyi, Pak. Masih lah. Ini contohnya pakai tangan, Bu ya. Kita punya stick. Oh, ada sticknya. Udah sempit ya suaranya. Kalau dijemur ya tong. Setelah dipukul barulah azan. Allahu Akbar. Mungkin seperti itu, Bu. Setelah kedengaran azan baru umat Islam berdatangan. Nah, yuk kita ada pertanyaan kan, Bu? Aja, Pak. Kapan nak, Bu? Ayo Bun, lanjut kita. Nisur. Ayo Bun, jalan terus. Kok Mbak Eli? Halo. Kiamat. Gua apes hari. Istighfar, ojo marah. Masjid kali udah lah. Kok padoni mesti. Empat hektar, Bu. 4 hektar. 13. 13 luasnya. Oh ya. Tuh. Subhanallah, ini terbesar yang ketiga. Ramainya ya. Kayak jamaah umroh, Bun. Apa ya, Bu? Iya tuh. Kalau Al-Jabar Halo. Oke. Jalan terus pokoknya. Halo. Seneng ya? Nah, ceria ya Bun ya? Iya, akhirnya ketemu Mbak Mariatu. Ketemunya jauh lagi di Jakarta. Iya. Ketemunya di Jakarta. Iya, rumahnya Metro, ketemunya Jakarta ya. Nah, tuh mataharinya. Oh, si cantiknya. Gue senang suasana ya Allah. Kita foto terakhir di sini. Kalau tidak Oke. foto sayang banget, karena ini wajib foto. Kalau belum foto di sini belum ke Istiqlal. Oh ya. Ada tuh tadi jadi stiker. Iya, senang ya Bun ya. Ya Allah. Mantan. Iya, Oke, oke. di Jakarta. Naranya itu satu. Iya, iya. Itu. Iya, iya. Nanti kirim di Bosaska ya, Mbak. Menara, masjid.
Nah, itu menaranya yang tadi saya ceritakan. Sambil kita arahin ya Pak, foto. Dipoto. Ibu-ibu, kita foto ngadep sini ya. Nah, itu nggak biar kelihatan itunya, Bun. Menaranya nggak kelihatan ya? Ini kucing, kena apa itu kucing? Kalau di Alja. Awas, awas tuh depan. Hati-hati. Tuh awas, lihat bawah. Yuk baris di sini Yuk. boleh? Madepnya? Madepnya ke sini. Oke. Fotonya di sini, Ibu ngadep ke Barang, sini ya. barangnya taruh di belakang. Pak, taruh di belakang. Nah, biar nggak kelihatan. Ini ngadep ke sini enggak ngambil kamera ini. Enggak ada yang ngatur loh. Ngikut aja Bun, kita ngikut. Nah, nanti kalau semuanya ngatur nggak jadi deh. Sekarang kita ada yang ngatur. Ikutin. Di depan. Ayo cepetan, cepat, gercep, gercep. Oh, tasnya saya kira. Ayo, wahai. Sampai di mana Ini. kita? Di Ya. Istiqlal bersama pengajian atau Tauhid Kota Metro. Alhamdulillah. Lanjutkan. Seneng ya, Bun. Lanjut. Lanjutkan. Harus dong. Baten di sini apa sana? Siapa duduk? Kipi fotonya nih. Nih jamaah. Jamaahnya bentar lagi nih jadi jamaah umroh nih. Amin. Tuh. Amin. Dah mirip ini. Tuh. Tadi ada yang bilang gitu ke Ibu dari umroh ya. Iya, amin. Oke. Umroh ya. Kayaknya sebentar lagi nih kayaknya. Ada yang nongkrong ya umroh ya. Iya. Waduh. Yuk, gercep, gercep. Lah ininya ditaruh di mana tasnya? Taruh dari belakang loh. Biar nggak kelihatan. Kalau di depan kelihatan di belakang. Semuanya. Oh, tak kira ngeliat yun dong. Aku tadi belakang sambil video. Tuh. Ini mau foto-foto. Mau foto bersama. Tuh. Camat Metro Barat. Sini aja lah, biar masuk semua. Taruh di belakang tadi kan enak itu. Tasnya. Betul. Di sel anu. Ini video. Ya, masuk semua pokoknya, insya Allah. Goreng ini. Ini saya ya jadi tempat. Iya sih Bu, nggak ditempatin. Masih buahnya ini belum kelihatan semua. Oh, Mbak Murni ya. Cantik semua. Oh, Mundur kadung dodol ini iso mundur. Ya, berdiri. Ayo yang belakang pakai dengkul. Yang nggak kuat jangan. Ayo yang udah pakai dengkul. Mbak, dengkul. Ah, dong. Yang sini senengnya. Yang depan lo nggak kelihatan. Fotonya nanti. Yang di belakang biar pakai dengkul ya. Ibu sini. Ibu itu ada satu lagi nih. Satu,
Tangannya apa-apa. Alah bagar lagi. Cek yang akbar. Enggak tahu yang apa. Masjid. Kalau saya bilang Istiqlal, ibu-ibu bilang merdeka. Oh ya, oke. Terus. Adik pun. Ini kira-kira ya. Bapak di depan dong. Siap. Di belakang nggak kelihatan, selfie sendiri. Kita dengan sangat kepada kita sekalian ya jangan media sosial, bijaklah dalam menggunakan media sosial ya. Yang jelas banyak orang yang memantau perjalanan kita ini sampai nanti kita salah upload, salah menyebarkan berita dan salah akan merugikan jaga nama baik ya. Ini Majelis Taklim Takwa Takwa Metro. ya, kita sesuai dengan ini ya. Iya. Bahasanya Masjid gitu ya. Agung Jadi Takwa. tidak usah nanti kalau ada yang Takwa nanya Metro. dari sana sini, no comment. Iya. Oke. Yang boleh diupload hanya ibu-ibu, boleh diupload hanya kegiatan yang berada di Masjid baik Istiqlal dan untuk nanti jalan-jalan Tamrin City itu kita aja. Belakangan simpen dulu ya. Ya. Tahun depan kalau mau kesini lagi baru dihitung. Terima kasih banyak saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita turun ke bawah. Ya. Ikuti jalur. Kita turun ke bawah. Dari tadi nggak habis-habis. Kalau bisa 1 jam, Bun. Sampai keluar dari Takwa. Dari Masjid Istiqlal. Ayo, ayo. Lihat ke bawah dan lain-lain tadi masuk ya. Ayo semangat Bunda. Tuh. Nah, masih pagi kok. Ayo jalan terus. Nah, oke, nanti sebentar lagi kita bareng-bareng umrah ya Bunda. Ya, amin. Ih, kayaknya seneng banget itu. Sendalnya kencang ya. Sendalnya saya taruh di titipkan tadi. Titip.
Marita, saya mau rata kita foto-foto berada. Siapa? Ikut ah, foto. Turun ada tai lagi. Oh, awas. Awas, bajunya diangkat yang tinggi. Mandi ya. Oke. Kita mau keluar ke Kapan ya Bu aku dolan nggon sampean ki? pasir. Ya, yuk. Oke, sekarang di ini dulu. Difokuskan ke ini jalan keluar. Nah, serah-serah kayak gini, masih kecil di bawah. Keluar. Oh, tadi kayaknya kita nggak naik ya pas berangkatnya. Ini turun. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini turun ke bawah dari Masjid Istiqlal. Kita keluar dari ya kegiatan wisata rohani dari Majelis Taklim At-Taqwa Kota Metro. Insya Allah. YouTube Pak. Ya, alhamdulillah. Oh, kita sendalnya nitipnya di sana. Sendalnya penitipan kok. Iya. Oh. Penitipan di rumah. Nunggu di penitipan jangan Bu. Bayar. Ya, infak paling ya. Sendal. HP aku ora kena didulek. Tak video sama Pak ini. Pemandu dari Masjid Istiqlal. Pak, terima kasih ya Pak. Bener. Iya. Oh, tadi pakai jalan karpet merah kok. Nih. Iya Bu. Jalan karpet merah. Nggak boleh pakai sendal loh di sini. Boleh Kayaknya di bebas. sana. Enggak dari Oh. udah halaman. Boleh. Gitu ya. Iya, ini tadi langsung. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Dari Metro. Nah, iya. Bu, nang aku di foto vlog. Nah, inilah Masjid Istiqlal kalau dari luar. Sini. Ini kita langsung kemana, Bun? Hah? Langsung kemana kita? Ini kalau mau masuk sendal harus dilepas. Masuk kemana? Masuk ke masjid. Ini sendal. Iya. Ini infaknya berapa Pak? Terima kasih ya Pak. Ya Pak. Ya Allah, Bapak ya Pak. Sendal Bumin ini. Ya, oke Bu. Berapa Pak ya? Iya. Oh ya. Apa? Ya. Oke. Tuh, ini tuh. Teman-teman tuh.
masjid. Teman-teman pada keluar dari Masjid Istiqlal. Ke Monas. Gak apa-apa lah, gak apa-apa, jaga pria. Macam buat, wanyeke, dikira desa. Itu tak. Oh, tak video itu. Baik sekali, baik. Ya iyalah, agak cantikan dikit. Wah, ada iklan lewat ternyata. Oh, tetap video itu, Bun. Oh, tuh si cantik tuh. Oh, udah. Ya, oke. Oh, Pragawati. Dari pengajian takwa. Udah. Itu ada itu Pi, guru cantik Pi. Jangan. Lagi asik main HP dia. Bu guru, tersangka. Mai. Guru Uni waktu SD Pi. Ikut-ikutan sama Mimi. Lokasi Monas ini para jamaah dari pengajian Metro At-Taqwa masih jalan-jalan ke Monas. Mimi duduk, Mimi duduk. Iya. Oke. Kita lagi di Monas. Iya. Habis ini kita melanjutkan perjalanan ke Kubah Mas. Oke. Oh ya, oke. Oke. Alhamdulillah, syukur. Ini kawan-kawan kita ini pada kemana ini? Oh, ayo Bun, semangat. Kamu. Mbak, aku nyala sendalnya dulu, Mbak. Sendal. Sendalku jepit taruh foto sepatuku di sana. Oke, oke. Ini pada mau selfie, mau foto-foto. Hari kenang-kenangan di Monas. Wirawiri dari hiburan ke Monas. Tuh, sama Pak Nasir. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
banget ini. Busra, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya, ini perjalanan mau pindah kita ke Kubah Mas ya, Bun? Iya. Mau ke Kubah Mas.